Tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara mengungkapkan hasil autopsi jenazah Juliana Marins, pendaki Brasil yang ditemukan tewas setelah terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka lecet geser akibat benturan benda tumpul di beberapa bagian tubuh seperti paha dan dada belakang. Selain itu, korban juga mengalami patah tulang yang menyebabkan luka pada organ dalam. Luka inilah yang diduga kuat menjadi penyebab kematiannya dan tim medis memperkirakan korban meninggal 20 menit setelah terjatuh. Tidak ditemukan tanda-tanda hernia di kepala, pendarahan lambat ataupun gejala hipotermia pada tubuh korban. Seluruh hasil otopsi telah diserahkan kepada pihak keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum. Jenazah rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya Brasil pada hari yang sama. Jadi semua saat itu sudah ada standarnya. Berapa hari hasil? Nah, jadi rata-rata mungkin dalam 2 minggu itu selesai. Adakah penegasan saja ketika mengenai benda Bahwa ini adalah otopsi forensik ya. Itu artinya ada public information, ada juga informasi yang terkecualikan. Jadi saya sampaikan yang public information. Oke. Jadi memang benar kami di Rumah Sakit Bali Mandara jadi kemarin melakukan otopsi pada tanggal 26 Juni 2025 pada pukul 22:05 kami melakukan pemeriksaan luar dan kemudian otopsi. Nah, dari hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang ini terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta pendarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan pendarahan. Mungkin selanjutnya yang perlu kita jelaskan di sini adalah kami tidak menemukan ya, adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Mungkin saya ulang ya, bahwa kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka-luka. Bisa saya jelaskan misalnya di kepala itu ada luka, tetapi belum menimbulkan adanya herniasi, karena herniasi otak itu terjadi berapa jam sampai berapa hari. Nah, itu kita tidak menemukan, berarti tidak ada bukti di kepala. Demikian juga di dada dan juga di perut ya, pendarahan itu cukup banyak dan juga tidak ada organ spleen misalnya yang mengkerut, yang menunjukkan bahwa pendarahan itu lambat, sehingga jadi dapat kita sampaikan bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka yang terjadi. Artinya perkiraan berapa jam setelah jenazah diterima di sini? Nah, jadi untuk berapa jamnya, jadi karena sudah banyak manipulasi, misalnya dimasukkan dalam freezer, gitu ya. Kalau yang kita temukan di sini, itu kematiannya terjadi antara 12 sampai 24 jam. Itu berdasarkan dari tanda-tanda lebah mayat dan juga kaku mayatnya. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan juga manipulasi sebelumnya yang menghambat proses perubahan tersebut ya, misalnya masuk freezer seperti itu ya. Berarti di luka di bagian mana, Dok? Ya, jadi sebelum jam 22:05. Pak, tadi disebutkan luka tumpul benda tumpul itu apa mungkin seperti misalnya? Yang saya sampaikan adalah kekerasan tumpul, bukan benda, karena saya kan tidak melihat ya. Jadi benda tumpul itu adalah semua benda yang permukaannya relatif rata dan kemudian padat. Dan kebanyakan adalah luka lecet geser. Itu artinya tubuhnya daripada korban tergeser dengan benda-benda tumpul tersebut. Kalau
misalkan kayak hipotermia gitu bisa terdeteksi nggak? Kalau hipotermia itu adalah kita memeriksa di cairan bola mata. Nah di sana jadi karena ini jenazahnya sudah lama, ya itu jadi kita tidak bisa periksa. Sebelumnya, Juliana dilaporkan mengikuti pendakian ke Gunung Rinjani bersama 6 orang rekannya dan 1 pemandu lokal. Di titik Cemaran Nunggal, korban disebut mengalami kelelahan dan berhenti untuk istirahat. Namun, saat pemandu kembali ke titik tersebut, korban sudah tidak ditemukan. Juliana kemudian ditemukan terperosok ke dalam jurang dengan kedalaman ratusan meter. Proses evakuasi terhadap jenazah menjadi sorotan publik karena harus melewati medan yang sangat terjal dan kompleks.